Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah. Salamati dinina dunyana wa akhrana binati du'a wal qabul. Ya Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya khairul anbiya'i wa salihin. Syarikul anbiya'i wa gharib wa barib. Sayyidina Syekh Hasan wa alimin Muhammad bin Anwar al-Wahid. Al-Fatihah. Para bapak, ibu, saudara-saudara jamaah Masjid An-Namiro yang saya hormati, wabil khusus para alim, para asatid, sesepuh, bini sepuh, jajaran takmir yang saya muliakan. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jamaah rahimakumullah, setelah kita mempelajari tentang sejarah hidup Rasulullah SAW sekaligus sifat-sifat secara fisik maupun sifat-sifat akhlak beliau yang kita bertambah yakin, bertambah iman bahwa beliau adalah sosok panutan pribadi yang disempurnakan karakternya oleh Allah SWT, sehingga kita bertambah yakin, bertambah iman untuk mengikuti, untuk patuh dan mensuri tauladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali yang harus kita pelajari tentang pribadi beliau sebagai upaya kita untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama. Apalagi kita ketahui bahwa beliau berakhlak Al-Quran, artinya segala apa yang beliau lakukan, segala apa yang beliau sampaikan tidak lain semuanya itu adalah implementasi dari ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Quran. Kana khuluquhul Quran. Apapun dari beliau semuanya adalah Al-Quran. Sehingga tidak bisa dipisahkan antara Al-Quran dan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang mengajak kita untuk hanya kembali pada Al-Quran tanpa mempertimbangkan sunnah-sunnah Rasul, maka ini bisa dipastikan adalah ajakan yang sesat. Karena tidak mungkin Al-Quran dipisahkan dengan sunnah Rasulullah SAW.
Sedangkan dalam Al-Quran sendiri sudah jelas sekali atiullah wa atiur Rasul. Kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, melaksanakan apa yang di dalam Al-Quran, wa atiur Rasul, dan juga melaksanakan atau taat kepada Rasul, apa yang dicontohkan oleh beliau Rasulullah SAW. Selanjutnya di sini pengarang kitab ini memberikan ringkasan yang tentunya ini tidak mewakili semua apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tetapi paling tidak ringkasan min jawami kalimihi sallallahu alaihi wasallam dari ucapan-ucapan Rasulullah SAW ini membantu kita untuk memahami ajaran yang dibawa dan diajarkan serta dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW secara global. Minha qaulu sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW. Ini tentang sabda-sabda Rasulullah ya, secara ringkas. Yang pertama disebutkan di sini innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung dari niatnya atau motivasi yang melatar belakanginya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya untuk segala sesuatu perkara tergantung apa yang diniatkan. Ini ajaran yang sangat penting sekali. Bahkan di dalam kitab-kitab hadis biasanya hadis ini ditempatkan di nomor 1 atau di awal ya. Yang ini menunjukkan bahwa niat di dalam melaksanakan berbagai macam aktivitas kebaikan ini sangat penting sekali. Salah satu contohnya ketika kita mempelajari hadis Arba'in Nawawi misalnya. Di situ yang pertama kali hadis yang disampaikan atau hadis yang pertama adalah mengenai niat ini. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu amal perbuatan tergantung dari niatnya. Kalau niatnya itu baik, niatnya benar, maka perbuatan itu dicatat sebagai perbuatan yang baik, perbuatan yang dikenal dengan istilah amal soleh dan bernilai ibadah. Tapi kalau niatnya tidak baik, walaupun nampak lahiriahnya perbuatan itu adalah perbuatan baik, dengan motivasi yang tidak baik, maka itu tidak terhitung amal soleh atau perbuatan baik. Salah satu contoh sodako itu baik, memberi itu baik, tapi kalau motifnya bermotif politik ya, supaya dipilih, supaya mendapatkan dukungan, maka pemberian itu bukan disebut sodako, tapi pemberian itu masuk pada kategori riswah, sogoan ya. Sehingga sama-sama memberi, nampak lahiriahnya membeli, tapi karena niatnya bukan tulus lillahi ta'ala untuk membantu sesama muslim ya, maka amalia atau perbuatan tersebut tidak tergolong amal kebaikan ya. Buktinya ketika memberi terus gak jadi, bisa-bisa diambil lagi. Nah, itu kan banyak ya kejadian semacam itu. Masjid DKI amplifier ya, kemudian gak sido dadi, dicukup maneh sak karpete dicukup maneh. Nah, itu kejadian itu pernah terjadi kan.
Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan apapun perkara ini tergantung atau sesuai dengan niatan masing-masing. Ini yang sering kita lupakan ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa itu sering kita lupakan. Kita hanya berpikir masalah niat. Perbuatan apa, niatnya apa, ya. Itu yang sering kita bahas. Tapi wa innamal likulli imri'in ini tidak kalah pentingnya, ini penting juga. Yang kadang kita melupakan ini. Wa innamal likulli imri'in ma nawa itu seperti ini ya. Misalnya kita memberikan sesuatu pada seseorang. Contoh yang paling mudah ya. Kita memberi sebuah sarung misalnya. Dengan harapan orang yang kita beri sarung ini mau beribadah, mau sholat. Kita pilihkan sarung yang mahal lagi, supaya memotivasi dia untuk sholat sregep. Ya. Lah, ini niatnya baik sudah. Nah, tapi apa yang kita lakukan itu hasilnya kan belum tentu sesuai dengan yang kita harapkan. Ternyata orang yang kita beri sarung ini bukan dipakai untuk sholat, bukan tambah rajin sholat, ya dia tetap tidak sholat. Bahkan sarung ini tidak digunakan untuk sholat, tapi untuk kemul-kemul digawe cangkruk begini, pos kamling, karambol atau sekat misalnya. Nah inilah diuji keikhlasan kita. Kita sudah bagus innamal a'malu binniyat. Lah pose Pak kok kei sarung wong iku cek sregep salate. Cek gelem salat 5 waktu. Niat kita semacam itu. Ternyata hasilnya ku lho Pak. Sing sampean kei sarung gak digawe nang masjid malah digawe kemul-kemul di pos kamling, digawe cangkrukan, digawe karambol ambek sekat. Tuwas rong ngono dikekno liyane. Nah ini pemikiran yang salah. Ya. Karena wa innama likulli imri'in ma nawa. Apapun hasilnya ketika kita sudah melakukan dengan niatan yang baik, hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita, tidak masalah. Manawa pahalanya tetap seperti apa yang kita niatkan. Ya tetap. Jadi walaupun orang itu tidak sholat, ya tetap setiap datangnya sholat 5 waktu sholat sudah datang, orang ini sudah mendapatkan pahala seakan-akan yang diberi itu sholat, karena manawanya di situ, niatnya di situ. Ya setiap 5 waktu, niatnya kepingin saya beri sarung supaya termotivasi, supaya mau sregep sholat 5 waktu. Ya sudah, setiap sholat 5 waktu dia mendapatkan pahala seperti orang ini sholat. Walaupun kenyataannya tidak sholat. Itu yang namanya wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sehingga tidak ada kata-kata, wah tuas, muspro, sio-sio, rongono tak kena liyane. Getun aku ndak ada kata itu. Orang yang sudah melakukan sesuatu dengan niatan yang baik, tidak ada kata sia-sia, tuas, muspro, sio-sio, tidak ada. Karena apa? Karena pahalanya itu yang didapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Walaupun yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Faham ini Pak ya? Sehingga tidak ada, orang yang ikhlas tidak ada kata menyesal. Getun aku, rongono tak kena liyane, tidak ada. Tidak usah dirubah sudah apalagi sudah dilakukan, sudah kan masa pantas kalau diambil kembali tak jaluk meneh. Tak kena liyane sing gelem salat, tidak usah, ya sudah, kita sudah niatkan itu kok. Ya, kita sudah niatkan. Ya walaupun nanti seberapa banyak pahala yang dia dapatkan, seberapa lama durasinya, ya tergantung kualitas sarung yang diberikan. Ya, BHS sama gajah duduk ya beda ya. Jelas beda, pahalanya beda ya. Terus juga
Mungkin nek Gajah Duduk ya 3 tahun, nek biaya 3 tahun. Nah itu mungkin ada perbedaannya Mbak ya, dengan kualitas pemberiannya. Tapi yang pasti itu didapatkan itu. Ya. Nah kadang-kadang kan kita itu lupa dengan wa innamal likulli imri'in ma nawa, sehingga kita itu sering kecewa. Sering kecewa ketika apa yang sudah kita upayakan dan kita ikhtiarkan dengan niatan yang baik, hasilnya tidak sesuai dengan kenyataan. Kita sering kecewa. Padahal kalau kita paham tentang ini, tidak ada kecewa. Kita kan sering kecewa. Contoh misalnya kita akan kedatangan tamu. Telepon sama teman. Aku kate mampir silaturahim nang ngene sampean. Oh monggo alhamdulillah seneng aku. Diparani seneng silaturahim ya, bertemu dengan saudara misalnya. Wong piro sing teko? Insyaallah sak bis wong iki. Insyaallah sak bis. Kita siap. Oh alhamdulillah yo tak siapno kok. Panggonane tak siapno. Suguhane sudah kita siapkan 1 bis. Ya. Nah, ternyata setelah sudah kita siapkan untuk 1 bis mini ini ya wis digawe katakanlah wong selawe lah. Lah kok sing teko mek wong 5 misalnya. Ayo. Ternyata yang datang cuma 5 orang. Kita sudah menyiapkan segalanya, sing teko sak mobil cilik. Loh, jare sak bis gak sida wong-wong ngono. Ono iki alasan iki iku wis akhire wis kadek bise mogok pisan wis sing berangkat ya mek wong 5. Biasanya kan kita kecewa nggih. Nggih napa mboten? Biasanya kita kecewa. Waduh, tuwas disiapno sak bis gletek sing teko mek 5. Tuwas. Ada kata-kata tuh tuwas. Mulai isu ibu arek ngetiwet gawe apa gletek sing teko mek sak mene. Sak mene gak usah dimasakno. GoFood wis cukup sak mene iki ajakno ngono. Gak repot-repot. Kita mengatakan tuas, kita kecewa. Padahal kalau kita tahu hakikatnya kita tidak bisa kecewa. Kita tidak mungkin kecewa. Kalau Allah misalnya sudah orang ini belum datang, kamu sudah mendapatkan pahala menghormat tamu, ikramud duyuf, menghormat tamu 25 orang, pahalanya sudah lengkap, jangkep, tidak terkurangi sedikit pun. Belum datang orangnya karena kita sudah siapkan. Basing teko 5, basing teko 10, baga ono sing teko 11, pahalamu tetap tidak berubah. Malah justru kamu untung. Kenapa? Di samping pahalamu menghormati 25 tamu itu misalnya sudah dapat, plus karena yang datang sedikit makanan sisa banyak, akhirnya kalau misalnya teko kabeh pasti habis ini. Tapi berhubung sing teko 5 akeh sisae sehingga bisa menambah pahala. Tonggo sing misale mestine gak keduman malah keduman. Ya. Mungkin kita punya saudara, wis le iki terenang paklikmu, terenang bulikmu, akhirnya kita bisa lebih banyak memberi. Mestine kalau datang semua ya sudah pahalanya 25 menghormat tamu itu mau 25 tamu sudah selesai. Ini tidak bisa ditambah dengan juga mungkin punya keuntungan ekonomis. Wis Bu, alhamdulillah wis tamune gak kesen teko, panganane sisa akeh. Iku jangan iku wis seminggu gak usah blonjo, iku diingat-inget santai ya wis. Sampai dadi blendrang misalnya. Ndak apa-apa. Loh, secara ekonomis juga untung. Sego iku ya ngono diingeti ae. Enak wis iso lebih mengurangi kadar glukosanya jadi nek balik-balik diinget jadi. Tuh. Akhirnya kan dia mendapatkan keuntungan, pahalanya tetap karena sudah niat menghormat tamu 25 orang plus tadi itu. Jadi tidak ada rasa kecewa akhirnya. Sehingga tidak ada kalimat manni apalagi al-adha, undat-undat, mengungkit-ungkit itu tidak ada. Karena dengan mengungkit-ungkit ini akan bisa menghanguskan pahala-pahala kebaikan kita. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau rusak sedekahmu dengan undat-undat. Ya, kadang orang yang kecewa kan undat-undat. Tuas, aku mulai wingi mempersiapkan, wis tak masakno, wis tak peseno iki, gletek sing teko sakmene. Akhirnya kecewa, undat-undat.
Undat-undat akhirnya apa yang diberikan itu hilang sudah karena Tuhan undat-undat. Ini kelihatannya sepele, peristiwa-peristiwa ini sering terjadi itu. Ya. Makanya ikhlas ini penting Pak ya, menjaga keikhlasan ini penting dan mengetahui hakikat ikhlas itu penting. Ya. Ini salah satu jawami kalim. Ya. Jadi Rasulullah SAW ini diberi kelebihan jawamiul kalim. Ungkapannya itu, ucapannya itu kalau diterangkan itu sangat luas sekali maknanya. Makanya walaupun di sini bersifat ringkasan, ini kalau bahas satu-satu Pak ya rasanya ya tidak cukup ini. Ya, hanya ini padahal beberapa hadis saja, tidak sampai puluhan hadis ini. Tapi ini disampaikan yang penting-penting. Jadi mengenai innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ini harus benar-benar kita fahami. Apapun yang kita lakukan harus kita niatkan kebaikan, ya, harus kita niatkan untuk lillahi ta'ala. Terus apapun yang terjadi walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita, asalkan niat kita sudah baik, jangan khawatir, tidak ada sia-sia karena Allah mencatat apa yang telah kita niatkan. Yang kedua, sabda Rasulullah SAW yaitu ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Nah, ini kalau diterangkan juga panjang itu. Ya, mungkin diartikan dengan keterangan singkat saja. Bertakwalah kalian kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Ya. Artinya nilai-nilai ketakwaan itu harus mewarnai segala aktivitas kehidupan kita. Kadang kan ada orang itu takwanya baru keluar di saat dia berada di masjid. Tapi di luar masjid takwanya sudah ditinggalkan. Waktu di pasar urusannya berbeda ini. Iki urusan pasar, urusan duit. Ojo nggawa agama iki. Nah, itu keliru. Ya. Kalau mereka pengusung sekulerisme agama itu awalnya memang dari barat sana. Pantaslah karena agama-agama yang mereka anut tidak lengkap, tidak bisa ajarannya mewarnai segala aktivitas hidup kita. Sedangkan agama Islam tidak pantas. Kalau orang Islam sekuler itu tidak pantas. Artinya memisahkan nilai-nilai agama dengan urusan-urusan duniawi. Tidak pantas. Kenapa? Karena Islam bukan agama seperti mereka. Bukan agama yang lain-lain. Coba jenengan kalau mempelajari ajaran-ajaran agama ya, di seluruh dunia, tidak ada ajaran agama yang selengkap, sekomplit ajaran agama Islam. Sehingga pantas kalau mereka sekuler, memisahkan agama. Karena agama mereka tidak mengatur itu semuanya. Nah, sedangkan agama Islam diatur semuanya. Semuanya ada. Ajaran agama Islam semuanya ada. Tidak ada yang tidak ada dalam ajaran agama Islam itu. Tidak ada sesuatu yang tidak termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Baik secara eksplisit maupun secara implisit. Baik secara langsung tekstual atau kontekstual. Itu pasti ada dalam Al-Quran ini. Lawang hadis tentang ngapunten nguyungi sing ada kok. Bagaimana kita di kamar mandi itu ada hadisnya kok, ada aturannya kok. Bagaimana kita buang kotoran, adabnya, etikanya orang buang kotoran itu ada kok diatur dalam Islam. Apalagi sesuatu yang besar semacam misalnya urusan politik, bagaimana sebagai seorang pemimpin, bagaimana sebagai seorang yang mempunyai kedudukan, bagaimana sebagai seorang apapun profesinya, itu semuanya ada dalam Al-Quran. Sampai disebutkan ma farratna fil kitabi
min syai', tidak ada satupun yang terlewatkan di dalam Al-Quran. Semuanya tercantum dalam Al-Quran. Syekh Muhammad Abduh pernah berdakwah di Eropa sana. Kalau tidak salah ceritanya itu di Paris. Beliau berdakwah kepada orang-orang non-muslim. Bahkan beliau berani menantang, silakan tanyakan permasalahan hidup Anda. Silakan tanyakan problematika hidup Anda. Silakan tanyakan apa yang ada di pikiran Anda, pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Nanti Al-Quran yang akan menjawab. Sampai seperti itu. Ya, beliau berani karena beliau ahli Al-Quran, hafal Al-Quran, mengerti maknanya. Kalau hanya sekedar hafid-hafidah Indonesia ya tidak berani. Mau apal tok gak ngerti arti ini. Ya. Di Indonesia kan gitu kan. Orang sudah hafal Quran sudah di ustadz wisan, padahal dia nggak ngerti artinya. Itu kalau di negara-negara Timur Tengah sih durung dadi ustadz yang sekedar hafal tok itu. Harus tahu kajiannya, harus mengerti tentang tafsirnya, itu baru ustadz. Lah dek ini enggak hafal tok wis dadi ustadz. Ya akhirnya wis mari hafal gak gelem ngaji meneh, ndak mau mempelajari Al-Qur'an. Akhirnya apa aktivitasnya? Yo khataman ngalor ngidul, khataman sini, khataman sini, khataman sini. Mari khatam Shadaqallahu adzim oleh berkat mulai Shadaqallahu adzim malah ngono malian. Ya. Nah, kita sering juga orang tua sekarang kepingin anaknya hafidul Quran, menjadi orang yang menghafal Al-Quran. Tapi setelah sudah hafal Al-Quran sudah selesai, tidak mau ngaji. Padahal ulama-ulama kita, hafal Al-Quran itu sebagai ya bekal dasar itu. Rata-rata umurnya ya kadang di bawah 10 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Imam Syafi'i itu umur 7 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Saartine Imam Syafi'i itu orang Arab, ya pasti ngerti setiap hari bahasa Arab. Ya. Nah ini Syekh Muhammad Abduh seperti itu. Silakan Anda bertanya, apapun problematika Anda akan dijawab oleh Al-Quran. Ada seorang misionaris yang ingin menjatuhkan Islam di hadapan publik. Oke, saya akan bertanya, tapi tolong Al-Quran yang jawab. Oke, Al-Quran yang akan menjawab. Tanyanya agak aneh, Pak. Kalau yakin jenengan gak bisa jawab. Ya, kita kalau pada saat itu ditanya mungkin kita juga bingung. Tolong sebutkan jawaban Al-Quran. Tepung 1 kilo itu kalau jadi roti tawar berapa? Jadi roti berapa? Kira-kira Al-Quran surat apa Pak yang menceritakan tentang gelepung 1 kilo tadi roti piro, roti tawar? Ada Pak kira-kira? Kita menjawab kan pasti tidak ada. Tapi Syekh Muhammad itu dengan santainya dia menjawab dengan versi Al-Quran. Silakan Al-Quran yang menjawab. Ya, Al-Quran akan menjawab pertanyaan Anda. Al-Quran iya Al-Quran yang akan menjawab. Akhirnya beliau minta dipanggilkan oleh panitia seorang ahli roti. Panggilkan ahli roti. Ditanya, Anda ahli membuat roti? Ya, saya ahlinya. Oke, Anda saya tanya, 1 kilo tepung ini kira-kira kalau jadi roti tawar sebesar ini jadi berapa? Oh, kalau seperti ini, besarnya seperti ini 1 kilo jadi 3 lah ini. Ini ditanya di depan publik, di depan penanyanya. Akhirnya saya jawab ya pertanyaan Anda jadi 3. Yang tanya tertawa. Itu yang jawab tukang roti bukan Al-Quran. Kamu keliru, ini yang jawab Al-Quran. Kenapa? Ketika Anda bertanya tentang roti kepada saya, Anda tahu saya bukan ahli roti. Saya cari jawabannya dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran saya diberi petunjuk oleh Al-Quran. Apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu jawaban Al-Quran. Tanyalah pada ahlinya jika kamu tidak tahu. Maka saya memanggil tukang roti berkat petunjuk Al-Quran untuk menanyakan berapa 1 kilo roti, 1 kilo tepung menjadi roti berapa. Ini jawaban Al-Quran kalau Anda tahu. Oh, ini seorang ulama ini. Kalau kita mungkin bingung ini. Kita akan buka ayat di India tepung ya, kita kok mikir tepung. Al-Quran tidak seperti itu. Kalau kuabe bisa saja kalau mau Allah menceritakan seluruh urusan di dunia. Tapi mungkin Al-Quran menjadi 1000 juz mungkin. Lah terus kapan khatami untuk 30 juz? Saya setahun bisa durung itu khatam maring ya. Nah inilah jawaban Al-Quran. Ini Masya Allah. Ya. Makanya
Dimanapun kita berada, apapun profesi kita, apapun aktivitas kita, pasti kita bisa mewarnai dengan ajaran nilai-nilai dari ajaran agama Islam. Sehingga kita tidak boleh ajaran Islam ya digawe waktu ndek gene masjid, ndek gene pasar, ndek gene kantor, ojo gawe Islam. Bukan tempatnya ini loh, enggak, dimanapun. Maksudnya di longan aja tetap gaya ajaran agama Islam. Dimanapun kita berada, jangan kita lepaskan ajaran agama Islam. Jangan kita nuruti prinsip-prinsip yang tidak jelas. Sekuler itu memang lahirnya di sana. Di sana waktu itu belum beragama Islam. Dan memang tidak bisa menjawab problematika hidup agama-agama selain Islam. Tapi kalau Islam bisa menjawab, terus kenapa kita harus pisah dari Islam? Kalau Islam sendiri bisa menjelaskan dan bisa mewarnai seluruh aktivitas kehidupan kita. Hanya di sini disebutkan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi sayyi'atal hasanah tamhuha. Dan ikutilah perbuatan jelekmu dengan perbuatan baik yang berfungsi untuk menutupi atau untuk menghapus kejelekannya tersebut. Ya. Artinya setiap manusia ini pasti, Pak, pasti dalam kehidupannya pernah berbuat salah, pernah berbuat keliru. Tidak ada masalah, itu manusiawi. Ya. Tapi kita harus berusaha wa atbi sayyi'atal hasanah tamhuha, berusaha untuk memperbaiki diri. Manusia itu tidak boleh hidupnya stagnan, itu tidak boleh. Harus dinamis, dalam arti dinamis menuju arah yang positif. Jadi harus selalu ada perbaikan. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini sudah jelas. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan senantiasa kalian mengevaluasi wal tandur nafsum ma qaddamat. Evaluasilah apa yang telah engkau lakukan. Evaluasilah apa yang telah berlalu. Untuk apa? Lihat, untuk perbaikan, untuk koreksi di masa yang akan datang. Ini prinsip Islam ini. Dan ini ternyata prinsip manajemen modern. Manajemen modern kalau jenengan orang manajemen, ya, orang yang mengerti tentang tata kelola sebuah instansi atau perusahaan atau apapun, itu pasti ada yang namanya evaluasi dan koreksi, itu pasti ada. Kalau di perusahaan Jepang itu ada sistem kaizen teang, ya, sistem selalu melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, ternyata itu ada dalam Al-Quran. Ya. Makanya sekali lagi kita tidak boleh memisahkan diri dari Al-Quran atau dari ajaran agama Islam, apapun aktivitas kita, apapun profesi kita. Ya. Jadi harus ada perbaikan itu, ya. Wa atbi sayyi'atal hasanah tamhuha. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah atau bersikaplah kepada manusia bi khuluqin hasanin, dengan sikap yang baik. Ini saja sudah menyeluruh ini. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, bersikaplah terhadap manusia, siapapun manusianya, dimanapun, dari bangsa dan budaya apapun latar belakangnya, dengan bi khuluqin hasanin, dengan sikap yang baik, dengan akhlak yang baik. Makanya di dalam Al-Quran kita harus juga menghargai, asalkan ya, menghargai budaya, tradisi bangsa apapun, asalkan tradisi dan budayanya tersebut tidak mengandung kemudorotan, tidak mengandung kerusakan atau membahayakan. Itu kita diperintahkan untuk menghormati itu. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 jelas itu. Qala Allah Ta'ala, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila.
Wahai manusia, kami ciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, Nabi Adam dan Ibu Hawa. Jadi manusia bukan dari bedes. Manusia bukan dari bedes. Kulo gak terima kulo. Lek kulo dianggap teko bedes. Ya sampean mungkin sakarepe. Teori apa itu, Pak? Teori Darwis ya. Ya sakapmu wis rek kon ngarani kon koyo bedes sakarepmu rek aku enggak. Nggih. Kalau kita mau dikatakan kita seperti bedes. Kita dari Nabi Adam dan Ibu Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Jelas di sini. Untuk selanjutnya dalam perkembangan manusia, Allah menciptakan manusia ini bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Allah sengaja menjadikan, Pak, ono Arab, ono Negro, ono Londo, Bule, ono Cina, ono Jawa, dan macam-macam bangsa sak donya. Ini Allah sengaja lita'arofu, untuk saling mengenal. Di sini berarti ada unsur saling menghargai. Di sini tidak ada unsur menafikan yang namanya budaya. Hancurkan budaya-budaya itu. Jadikan satu budaya, yaitu budaya Islam. Enggak. Ya. Biarkan mereka melakukan budayanya, tetapi Islam hanya mengarahkan supaya tradisi dan budaya itu sesuai untuk kemaslahatan manusia. Sehingga kalau ada budaya yang tidak baik, yang bisa merusak, maka Islam tidak mentolerir. Islam berkewajiban untuk merubah, mengarahkan. Ya. Karena belum tentu tradisi itu datangnya dari nilai-nilai kebaikan. Mungkin tradisi itu datangnya dari nafsu, dari ambisi dan lain sebagainya manusia. Makanya saya sering menyampaikan di forum ini maupun di forum yang lain, Islam tidak menghalangi perkembangan budaya, tradisi, silakan. Bahkan ulama-ulama pembawa Islam ke Nusantara ini memberikan contoh kepada kita bagaimana beliau-beliau menghargai tradisi kita Indonesia. Kalau beliau-beliau tidak menghargai tradisi kita, niscaya tidak mungkin Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia ini. Banyak sekali kita temukan beberapa hal yang merupakan hasil dari akulturasi budaya dan ajaran agama Islam yang serasi, yang senada, sehingga dibiarkan itu terjadi sampai saat ini. Dan kita tidak perlulah, ya, karena tidak perlu mengkomplain ini, karena ini sudah dikaji oleh ulama-ulama kita. Walaupun masih ada beberapa hal yang belum selesai atau masih ada yang harus diselesaikan, harus diperbaiki. Tapi walhasil ya kita dianjurkan untuk tetap menghargai tradisi. Ini kalau bahas ini panjang juga ini ya. Seperti contoh ya Pak ya, contoh. Kadang-kadang kita ini sering mendengar orang-orang yang dalam mempraktekkan ajaran agama Islam itu hanya melihat tekstualnya, tidak melihat nilai kontekstualnya. Contoh yang sering saya sampaikan dan berkali-kali saya jadikan contoh supaya mempermudah untuk lainnya kita bisa berpikir dari contoh yang mudah ini ya. Contoh dalam sebuah hadis, para sahabat atau ada sahabat yang melihat Rasulullah SAW makan bisalasi asobi, dengan 3 jari. Rasulullah kalau makan dengan tiga jari. Lah ini ada orang yang menerjemahkan atau mempraktekkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah ini terlalu tekstual. Akhirnya yang tidak menggunakan 3 jari dianggap tidak melaksanakan sunnah Rasul.
Padahal kita tahu bahwa Rasulullah SAW latar belakang budayanya atau Rasulullah hidup di Arab, di tengah-tengah bangsa Arab, karena Rasulullah adalah bangsa Arab, sehingga ada tradisi-tradisi Arab termasuk mengenai kuliner, makanan pokok yang dimakan oleh beliau saat itu jelas sekali makanannya adalah makanan Arab. Sehingga dengan 3 jari begitu mudah makanan Arab itu adalah roti, kurma. Untuk 3 jari sangat mudah sekali. Tapi Islam berkembang kemanapun. Islam berkembang sampai Indonesia. Yang di Indonesia ini ada soto, ada rawon, ada sop, ada semur. Nah ini ketika ketemu soto, jangan kita berpikiran sunnah Rasulullah hanya dengan 3 jari. Ini tekstualnya. Kita harus memahami apa sih esensi dari ajaran 3 jari ini. Oh, ajaran 3 jari ini adalah bagaimana Rasulullah kalau makan itu tidak muluh-muluh bahasa kita. Kalau Rasulullah makan itu sedikit-sedikit. Ya. Gak ngerawuk berarti kan banyak. Kalau 3 jari berarti sedikit. Berarti sebenarnya makan apapun untuk mengikuti sunnah salah si asobe ini dengan 3 jari ini, berarti kalau kita ketemu soto jangan pakai 3 jari. Salah si asobenya soto itu dengan sendok makan, bukan dengan sendok sayur kegeden, dengan sendok makan. Sehingga tetap kita tidak sampai mulu. Kita niatkan, saya menggunakan sendok ini tetap melaksanakan sunnah Rasul, tidak mulu-mulu, yang diwakili dengan ungkapan 3 jari. Makan, monggo. Akhirnya walaupun Islam ini dimanapun itu bisa diterima. Jadi jangan sampai ada pemikiran gini ya Pak. Oh, hadis Rasulullah makan dengan 3 jari ini tidak bisa dilaksanakan di Indonesia ketika ketemu soto. Jangan gitu. Itu namanya menghilangkan. Padahal apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini pasti bisa dilaksanakan dimanapun, kapanpun. Ya, tidak ada yang tidak bisa. Termasuk 3 jari ini bisa di Amerika bisa. Dengan 3 jari ya enggak tetap. Wong sing dipakan steak kok. Wong Amerika makannya steak. Steak ya tetap pakai apa? Pisau dan garpu. Cuma ngiris aja gede-gede seukuran 3 jari loh. Ketemu di sini tetap 3 jarinya. Jadi jangan orang Amerika suruh makan steak suruh pakai tangan. Jari Amerika, iku lalapan iku jenenge. Iki steak yo ngene rek ngono. Masa steak gawe tangan itu jenenge dadi lalapan itu kasih do steak lah gitu. Ya biarkan itu. Orang Cina sana, orang Jepang, orang Korea makannya dengan sopit. Ya biarkan. Islam bisa masuk kok di makanan yang bukan pakai tangan, pakai sopit iya, tapi mangannya tetap jangan mulu-mulu. Seukuran Rasulullah ngambil 3 jari sehingga ketemu semuanya nanti. Dimanapun kita berada ya bisa dilaksanakan. Nah itunya makanya budaya di dalam Islam ini tapi kan memang perlu dikaji bagaimana budaya ini supaya sesuai dengan ajaran agama Islam atau ajaran agama Islam bisa mewarnai budaya, tradisi bangsa-bangsa dan suku-suku di dunia ini sehingga Islam ini begitu indah. Walaupun saya ngomong seperti ini jangan diterjemahkan Islam Nusantara. Enggak, saya enggak ikut alit, saya tetap Islam ya Islam. Ya. Islam yang bisa menghargai gendingan, Islam yang bisa menghargai wayang misalnya, jangan dikatakan Islam Nusantara, itu adalah Islam memang Islam li ta'arofu, yaitu memang Islam. Islam yang bisa menghargai tradisi Jawa, Islam yang bisa menghargai tradisi Sunda, tradisi manapun, itu bukan Islam Nusantara tapi adalah Islam, ya itulah Islam. Ya Islam itu Islam yang dibawa Rasulullah. Jadi makanya ini kalau kita terlalu banyak istilah nanti akan terpecah-pecah lagi. Tapi ya sudahlah, karena sudah kadung meluncur istilah Islam Nusantara ya monggo. Tapi kita harus ngerti maksudnya apa.
Jangan terus Islam Nusantara terus mari ngono salat ambek digendingi. Nah, itu enggak benar. Ya. Salat ada sendiri caranya. Tapi kalau Islam menghargai tradisi, iya memang lita'arofu, asalkan tradisi itu sesuai. Ya, makanya dulu ulama-ulama kita kan merubah tradisi yang sampai sekarang masih ada. Tapi sudah ada beberapa daerah yang sudah merubah itu tradisi apa Pak? Larung apa? Sing gawe tumpeng sayur-sayuran terus dibuat di kene laut atau di kali itu ya. Ada tradisi itu. Nah itu memang tradisinya orang-orang Jawa. Orang Jawa itu orang yang bisa dikatakan wongi loman-loman Pak ya. Ya bayangkan Pak ya. Wong gawe tumpeng koyo ngono diguwak di laut kan saking lomane ya. Ikhlas-ikhlas ya. Nah, tapi diarahkan oleh agama, saman api gawe tumpeng terus diguwak artinya diberikan ya siapapun timbangane diguwak. Wong sing mangan iwak yo gak usah dikei tumpeng rek ngono. Kayak ono apa namanya? Makanan ikan iku yo luwih apik timbangane tumpeng ngono ya. Lah, timbangane ngono, tumpenge tetep gak apa cuma dipangan wong sak kampung. Dari sak kampung wareg, sak kampung mangan. Nah, akhirnya itu lebih baik daripada diguwak nek kene kali utawa laut. Itu merubah menggeser dari sesuatu yang kurang manfaat menjadi manfaat, dari yang mudarat menjadi maslahat. Itulah tugas Islam. Tapi tradisinya dibiarkan kalau memang itu tidak mengganggu yang namanya akidah dan tidak merusak syariat. Kalau mendukung ya tidak apa-apa. Banyak itu kalau kita mengkaji itu banyak ya. Tapi kalau saya secara pribadi ketika kita bisa menemukan formula antara tradisi dan Islam dan ajaran Islam itu kalau saya secara pribadi Pak nggih, karena saya mengatakan saya secara pribadi jangan tidak boleh protes. Saya tidak menggunakan istilah Islam Nusantara. Saya mengatakan itulah memang Islam. Itu saya secara pribadi. Berbeda tidak apa-apa Pak, santai kok nggih. Terus yang ketiga, adil amanata ila mani tamanak wala takhun man khonak. Ya. Tunaikanlah amanat kepada orang yang mengamanatimu dan jangan engkau khianati orang yang mengkhianatimu. Kadang-kadang kan ada Pak ya. Wong aku dikene tak kenekno wis. Ajur kabeh lah padha dene lah. Seperti contoh kan, saya dulu kalau Jumatan ada teman saya seperti itu. Jadi sandalnya hilang, akhirnya sandalku hilang. Ngono aku tak jukuk sandal. Lah padha ae kon mau do malinge ambek sing kolan ngono. Kadek sandalnya hilang suwalo dhek milih sandal kulit, tambah nemen berarti ya. Bener sandalnya hilang ya. Kalau sudah hilang ya sudah. Jangan kita istilahnya didolimi orang terus kita mendolimi orang. Kalau kita didolimi orang ya sudah berhentilah pada kita. Kalau kita dikhianati orang ya sudah berhentilah pada kita. Jangan terus kita ikut mengkhianati. Berarti kan kita sama dengan yang mengkhianati kita. Ya. Barangkali ini merupakan rantai orang yang mengkhianati kita ternyata punya prinsip seperti kita. Dia dikhianati baru dia mengkhianati kita. Terus kita mengkhianati. Terus kapan selesainya rantai pengkhianatan ini? Ya. Sehingga ketika kita dikhianati ya sudah berhentilah di situ. Dan tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanatimu. Wah ini kalau dibahas luas ini. Semuanya itu pasti ketika kita menjadi suami dari seorang istri berarti kita sudah diamanati oleh orang tua si istri yang berakad kepada kita. Berarti kita harus menunaikan. Istri juga gitu. Terus semuanya orang ini tidak mungkin lepas dari amanat, menjadi anak pun amanat, menjadi anggota masyarakat amanat, menjadi pengurus organisasi masyarakat juga amanat, menjadi pengurus takmir juga amanat, menjadi pegawai amanat, menjadi kepala juga amanat, menjadi apapun amanat. Ya. Terus berikutnya, idalam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu tidak malu, maka lakukan apapun yang kamu kehendaki. Ya. Orang itu kalau sudah tidak malu maka dia akan melakukan segala sesuatu yang dia inginkan. Artinya dia pasti akan melakukan
nglakoni sak karepe dhewe. Makanya kalau ada orang yang sak karepe dhewe itu orang yang tidak mau tidak punya malu. Orang yang punya malu dia tidak mungkin melakukan segala sesuatu saenake apalagi ditambahi udele dhewe. Ono saenake udele dhewe itu ndak ada. Berarti ndak punya malu. Kenapa? Ndak bisa orang melakukan saenake dhewe itu. Kenapa? Karena manusia itu ndak mungkin hidupnya itu tidak terkait dengan manusia yang lain. Pasti terkait dengan manusia yang lain. Ya. Makanya seperti contoh di masyarakat nyetel tip sak geden-geden dibanter-banterno. Ku dikandani tanggane, cok banter-banter apa rek? Gak mikir tonggo. Sak karepku tip-tipku dhewe kok. Lah itu ndak bisa mengatakan itu. Jari tanggane lho tipmu tapi aku yang duwe kuping ya kupingku ngono. Aku yang duwe kuping. Artinya apapun yang Anda lakukan pasti berkaitan. Anda bersuara, Anda melakukan suara itu berkaitan dengan telinga orang lain. Ojo saenake dhewe, kudu duwe izin. Nah, orang kalau punya malu itu insya Allah apapun yang dilakukannya tidak saenake dhewe. Sudah selesai nih? Belum. Kuatan iki nggih. Afdalul jihad kalimatu haq inda sultanin jair. Yang paling afdalnya jihad adalah kalimatul haq. Kalimatu haqqin. Kalimat yang benar. Kepada siapa? Inda sultani jair, kepada penguasa yang dolim. Jadi ketika ada kebijakan-kebijakan penguasa yang perlu dikritisi, ya kita wajib mengkritisi. Jangan kita menjadi pendukung yang membabi buta. Sekarang kan gitu apa? Sekarang itu sistem politik kita itu seperti itu. Kalau sudah saya sebagai pendukung, untuk loyalitas pendukung, apapun yang kamu lakukan salah bener tak bener no. Bener ya tak benerno, salah ya tak benerno, karena aku pendukungmu. Apalagi wis kadung dikai duit, wah ya wis. Nah ini kan terjadi. Padahal Islam tidak apa-apa. Mendukung itu tidak apa-apa Islam itu. Dalam berpolitik itu saling mendukung tidak apa-apa. Tapi yang pasti pendukung ini kalau melihat sing didukung itu salah, dia harus berani menegur. Ya seperti kita satu keluarga, jenengan cinta kepada istri, kepada anak-anak. Masa cinta kita kepada anak dan istri kita, apapun yang dilakukan kita dukung. Tahu yang dilakukan itu salah, apalagi kalau kesalahannya itu bisa menghasilkan kemurkaannya Allah, terus kita diam saja. Ini kita tidak disebut orang yang cinta dengan benar. Artinya mendukung dengan benar. Tahu istrinya, wis pokoknya opo karepmu tak dukung bu, wis talah. Oh ya Pak, aku tak metu ambek gendaanku biyen Pak, ya tak dukung pokoknya apa karep sampean. Aku cinta nang sampean. Ya gendeng iki bojone berarti. Ya aja ngono lho, aja burek iki salah nurut agama salah sampean. Ya. Nostalgia Pak lho aja, gak ono ngono-ngono iku. Nah, ini artinya boleh Anda menjadi pendukung siapapun. Dalam hal politik, oh saya mendukung partai ini silakan, tapi Anda juga harus siap mengkritisi kalau memang itu salah, sehingga tetap objektif. Jangan sampai dukungan kita itu akhirnya menjadi subjektif, apapun membabi buta. Namanya tidak benar itu. Itulah Islam. Ya. Innamas sabru inda sadmatil ula. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Semoga ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Alafu minkum. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.